Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori masuknya Hindu-Buddha, di minggu lalu juga sudah Ibu berikan penugasan untuk mencari tahu terlebih dahulu, merangkum terlebih dahulu mengenai beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kerajaan yang sudah ditugaskan kemarin. Oke, kita mulai dari kerajaan pertama. Oke, lanjut. Nah, letaknya. Pertama kita akan membahas mengenai kerajaan Kutai yang terletak di wilayah Kutai, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Ya, kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu pertama yang ada di wilayah Nusantara. Kenapa disebutkan pertama? Karena ditemukan bukti prasasti yang menguatkan bahwa ini merupakan kerajaan awal adanya kerajaan Hindu di Nusantara. Sumbernya itu dari prasasti yang disebut dengan Yupa. Nah, prasasti Yupa ini berupa tiang batu. Tiang batu ini berfungsi mengikat binatang kurban untuk persembahan pada para dewa, tapi di dalam prasastinya, di dalam tiang batunya sendiri itu terdapat tulisan yang menjelaskan mengenai kehidupan dalam kerajaan Kutai, ya. Nah, dalam prasasti Yupa sendiri juga disebutkan mengenai kehidupan politiknya. Raja-raja yang berkuasa dalam kerajaan Kutai. Nah, raja pendiri dari dinasti atau kerajaan Kutai itu adalah Raja Aswawarman. Sebelum Aswawarman itu disebutkan juga dalam Yupa ada seorang kepala suku, ya, atau seorang pemimpin daerah yang namanya Kudungga. Dilihat dari namanya, Kudungga ini diduga sebagai orang asli dari wilayah Kutai, Nusantara. Nah, ketika Kudungga ini masih bersifat kepala suku atau kepala daerah, belum bersifat kerajaan. Nantinya Kudungga akan mendapat pengaruh dari Hindu-Buddha, budaya Hindu-Buddha. Akhirnya nanti anak dari Kudungga yaitu Aswawarman itu mendirikan bentuk kerajaan. Jadi ini salah satu pengaruh agama Hindu di Nusantara, itu adalah perubahan dari sistem politik yang tadinya perpolitikan atau kekuasaan dipimpin oleh seorang kepala suku, kepala daerah. Nah, berubah menjadi sistem kerajaan, berarti dipimpin oleh seorang raja. Nah, ada juga dikenal dengan sistem dewa raja. Artinya, raja ini sebagai pemimpin dari segi kemasyarakatan dan juga dari segi agama, ya, sebagai titisan dari dewa. Oleh karena itu disebut dengan sistem dewa raja. Nah, kemudian masa kejayaan dari kerajaan Kutai itu adalah di masa Raja Mulawarman. Kenapa disebut masa kejayaan? Karena dalam prasasti Yupa sendiri disebutkan bahwa ini secara ekonomi, ya, Kutai itu menjadi kerajaan besar di masa Mulawarman karena Raja Mulawarman ini mengadakan upacara untuk menghadiahkan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada golongan Brahmana. Ya, masih ingat ya, golongan Brahmana itu golongan paling atas. Nah, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kutai itu sudah jadi masyarakat maju dengan mata pencahariannya berternak, bertani, dan juga berdagang. Secara sosial, kehidupan masyarakat Kutai itu perpaduan antara budaya lokal Nusantara dan juga budaya India atau Hindu. Nantinya akan diterapkan sistem kasta, agama aslinya masih dianut. Jadi kenapa Hindu juga bisa diterima? Karena ada pencampuran antara budaya asli dengan budaya Hindu. Kemudian ini dicirikan juga dengan hubungan baik antara raja dengan kaum Brahmana. Buktinya apa? Buktinya ini tadi, ya, adanya upacara penghadiahan 20.000 ekor sapi kepada golongan Brahmana. Oke, ini dari segi sosial, ekonomi, dan juga perpolitikan, dan juga tadi budaya, ada peninggalan berupa Yupa, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini ada 7 buah batu, tapi hanya ada 4 yang bisa dibaca, 3 lagi itu mengalami sedikit kerusakan sehingga tidak bisa dibaca isi dari prasasti Yupa. Prasasti Yupa sendiri ini berbahasa Sanskerta dan bertuliskan huruf Pallawa. Oke,
selanjutnya kita masuk ke kerajaan kedua setelah Kutai. Nah, ada kerajaan yang terletak di wilayah Jawa Barat, tepatnya di lembah Sungai Citarum, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara sendiri ini berdasarkan sumber sejarahnya ini ada banyak ya, ada banyak prasasti dimulai dari Ciaruten, Kebon Kopi, Jambu, Tugu, Cidanghiang, Pasir Awi, dan juga ada kronik-kronik dari berita Cina. Juga ada peninggalan berupa arca ya. Nah, Kerajaan Tarumanegara sendiri ini berdiri kurang lebih abad ke-4 dan ke-5, konon hampir sejaman dengan Kerajaan Kutai. Kemudian dikatakan juga dalam beberapa sumber bahwa Tarumanegara ini sebetulnya kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Salakanegara. Konon Salakanegara ini kerajaan yang lebih awal daripada Kerajaan Kutai, tapi tidak ada bukti secara tertulisnya ya. Jadi masih Kutai yang dianggap sebagai kerajaan pertama, walaupun ada juga yang mengatakan Salakanegara sebagai kerajaan pertama. Kemudian Kerajaan Tarumanegara ini secara politik masa keemasannya itu dipimpin oleh Raja Purnawarman. Jangan tertukar, kalau tadi Kerajaan Kutai itu ada Aswawarman dan Mulawarman, sementara dalam Kerajaan Tarumanegara itu ada Raja Purnawarman. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini juga sudah menjalin hubungan baik dengan negara lain, terutama salah satunya itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah India. Seperti itu. Nah, secara sosial, kehidupan sosial Tarumanegara berjalan teratur, berjalan baik. Kemudian di beberapa prasasti itu, salah satunya dalam prasasti Tugu disebutkan bahwa Raja Purnawarman menggali saluran Sungai Gumati dan Candrabaga. Nah, ini berarti sudah mulai ada sistem irigasi untuk pengairan dan juga untuk penanganan banjir. Ya, ini disebutkan dalam prasasti Tugu. Berarti kalau kita lihat Tarumanegara ini letaknya wilayah antara Bogor, Bekasi. Nah, berarti dari zaman dulu sampai sekarang ini masalahnya sama, masih tentang masalah banjir. Nah, secara ekonomi kehidupannya bersifat agraris. Agraris berarti mengandalkan sektor pertanian. Sudah mulai menjalin hubungan perdagangan ya, barang-barang perdagangannya itu berupa cula badak. Masih ingat kalau di wilayah Jawa ada badak Jawa. Nah, ini dulu diperdagangkan cula badaknya ini. Kemudian ada gading gajah, emas, perak, itu sebagai bentuk perdagangan hubungan internasionalnya. Kemudian peternakan juga ini berkembang pesat. Nah, terus ada pemanfaatan jalur transportasi darat dan juga air. Nah, ini mengenai Kerajaan Tarumanegara. Untuk peninggalan budayanya tadi sudah disebutkan beberapa ya, ada Ciaruten yang ditemukan di wilayah Ciaruten. Nah, ini prasasti Ciaruten. Di tepi sungai Ciaruten, dekat hulu sungai Cisadane, ini menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa. Nah, ini terdapat telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, ini ya telapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Jadi agama yang dia anut dalam Tarumanegara itu adalah agama Hindu Wisnu. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya, dalam agama Hindu ada beberapa dewa yang disembah. Nah, nanti ada fokusnya tersendiri. Misalnya Tarumanegara lebih menyembah dewa Wisnu, berarti disebutnya sebagai Hindu Wisnu. Ada lagi prasasti Jambu, prasasti Kebon Kopi. Nah, kalau prasasti Tarumanegara ini telapak kaki Raja Purnawarman, kalau prasasti Kebon Kopi itu telapak kaki dari Gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan dari Dewa Wisnu. Konon gajah itu berjalan ke beberapa daerah dan menandai daerah yang dilewatinya sebagai daerah kekuasaan dari Tarumanegara. Kemudian ada prasasti Tugu tadi yang menyebutkan mengenai saluran air ya di Sungai Gumati. Mungkin itu mengenai Tarumanegara. Lanjut ke Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga. Kerajaan Holing sendiri ini letak pastinya ini masih belum diketahui, tapi
ada yang berpendapat kerajaan Holling ini terletak di wilayah Jawa Tengah, ya. Kemungkinan ini di wilayah Malang, walaupun belum terlalu pasti, ya, belum jelas. Nah, sumber sejarahnya itu ada dari berita Cina, ya, makanya disebut Holling. Holling itu dalam bahasa Cina dan juga dalam prasasti Tukmas. Nah, kerajaan Holling ini kalau menurut prasasti Tukmas yang memuat gambar bunga teratai ini digambarkan bahwa kerajaan Holling atau Kalingga ini menganut agama Buddha, jadi bercorak agama Buddha. Secara politik raja yang terkenal itu adalah Ratu Sima. Artinya ini kerajaan Holling ini pernah dipimpin oleh seorang wanita yang diketahui bernama Ratu Sima, yang nantinya juga akan berkaitan dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Jadi sebetulnya masih saling berkaitan antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, ya. Jadi konon anak dari Ratu Sima atau keturunan dari Ratu Sima nanti menikah dengan raja keturunan dari kerajaan Galuh atau dari keturunan Sunda juga. Seperti itu. Itu mengenai perpolitikan dalam kerajaan Holling. Jadi yang paling terkenal itu Ratu Sima, terkenal sebagai ratu yang adil. Kemudian, secara sosial kalau berdasarkan prasasti Tukmas, masyarakatnya sudah mengenal tulisan Palawa dan juga bahasa Sanskerta. Secara ekonomi, menurut catatan dalam dinasti Tang bahwa kerajaan Kalingga atau kerajaan Holling ini melakukan jual beli, diantaranya jual beli kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan juga gading gajah. Ya, jadi mata pencahariannya berdagang, ada juga yang berburu dan juga sebagai nelayan, seperti itu, ya. Dari kehidupan budaya tadi, ya, ini karena kerajaannya menganut kerajaan Buddha, ya, bercorak Buddha Hinayana. Nah, ini peninggalannya pun tadi berupa prasasti Tukmas yang ada ukiran bercorak Buddha. Seperti itu dari kerajaan Holling atau kerajaan Kalingga. Kerajaan terakhir yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah kerajaan Sunda. Nama Sunda ini muncul pada prasasti Sang Hyang Tapak yang berangka tahun 952 Saka, memakai tulisan huruf Kawi dan bahasa Jawa kuno. Nah, sebetulnya sumber dalam kerajaan Sunda ini sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian kerajaan Sunda juga dikenal sebagai kerajaan Pajajaran. Sebetulnya Pajajaran itu nama ibu kotanya, ya, dari kerajaan Sunda. Sempat juga beralih menjadi kerajaan Pakuan karena pusat pemerintahannya menjadi di wilayah Pakuan Bogor. Tapi nama resminya sebetulnya itu kerajaan Sunda. Nah, kerajaan ini letaknya di beberapa wilayah di Jawa Barat, ya, dan juga sempat menguasai bagian selatan dari Pulau Sumatera. Nah, kerajaan Sunda ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara. Jadi setelah kerajaan Tarumanegara, raja terakhir dari Tarumanegara yaitu Linggawarman berkuasa, nantinya ada perpecahan di antara beberapa kerajaan yang ada di wilayah Tarumanegara. Muncul dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Sunda dan juga kerajaan Galuh. Nah, kerajaan Sunda ini nantinya memiliki raja namanya Tarusbawa, dan kerajaan Galuh berdiri di bawah pimpinan Retikan Dayun. Dua-duanya merupakan kerajaan yang berdiri sendiri, tapi nantinya akan ada pergolakan politik yang akhirnya nanti dua kerajaan besar ini bersatu lagi di bawah raja namanya Raja Sanjaya. Seperti itu, ya. Kemudian kita lihat kehidupan sosial ekonominya. Dari segi kehidupan ekonomi, kelompok masyarakatnya itu berdasarkan ekonomi. Kemudian kelompok masyarakat ini terdiri dari rohanian, cendekiawan, dan juga golongan masyarakat yang lain. Hasil utamanya secara ekonomi itu dari pertanian, dan juga nanti ada beberapa bandar dagang. Jadi kerajaan Sunda ini, nah, itu dari kerajaan Sunda. Kemudian kerajaan Sunda sendiri nantinya ada satu yang paling terkenal dari kerajaan Sunda, yaitu adanya
Nah, dari segi politik ya, di sini menurut cerita Parahyangan, dari kerajaan Sunda ini, setelah perang Bubat ada Rahyang Niskala Wastu Kencana dan keratonnya disebut dengan Surawisesa. Nah, yang menarik dari kerajaan Sunda itu ada cerita mengenai perang Bubat berkaitan dengan hubungan Sunda dengan hubungan kerajaan Majapahit. Nanti akan Ibu tugaskan mengenai mengenai perang Bubat itu sendiri. Mungkin sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan mengenai kerajaan-kerajaan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari materi ini dan juga bisa disinkronkan antara tugas yang kemarin dengan penjelasan Ibu kali ini. Jika ada yang belum jelas atau ada kekeliruan yang harus diperbaiki dari penjelasan Ibu, atau ada yang mau kalian tanyakan, boleh langsung ditanyakan baik via grup WhatsApp atau boleh japri ya ke Ibu. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.